Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yolanda Sundari dengan NIM 2019-31114. Kali ini kita akan ngebahas vlog 4 tentang Naive Bayes. Untuk materinya ada di deskripsi box, link dari blogspot saya tentang Naive Bayes itu apa sih. Jadi kita sekarang mau praktikum. Kita menggunakan Google Colab. Nah, tinggal search aja nih colab.research.google.com. Jadi Google Colab ini pakai Python, bahasa Python. Nah, ini adalah file-file yang udah saya coba buat. Nah, kita pakai notebook baru. Terus dinamain karena sesuai apa ya judul kita tadi, yaitu vlog 4 Naive Bayes. Oke. Pertama-tama kita pastikan dulu file yang kita masukin itu udah ada. Gimana sih cara masukinnya? Cara masukin filenya adalah kita menggunakan file CSV. Untuk filenya nanti dan source code-nya nanti akan saya bagikan di GitHub atau cek saja langsung di deskripsinya. Terus ada nih, terus dari sini ada Google Drive. Kita masuk aja ke Google Drive-nya. Nah, di Google Drive inilah kita masukin file CSV-nya, yaitu dataset yang mau kita ujikan sama mau kita tes, mau kita training kan sebagai data. Nah, terus biasanya kalau udah buat buat di Google Colab sini akan kebentuk otomatis di Colab Notebook. Nah, file yang kita masukin itu ada di Colab Notebook. Jadi kita tekan aja ini. Ntar kebuka foldernya. Nah, langsung deh kita masukin filenya. Yang udah aku masukin itu adalah filenya bernama Caesar.csv. Ini Caesar.csv. Gitu. Karena kita nggak pakai lagi Google Drive, jadi close aja, nggak apa-apa tabnya. Terus kita balik lagi nih ke Colab Research-nya. Untuk memang loadingnya itu emang praktikumnya di Colab Research ini. Kita menggunakan bahasa Python untuk machine learning kali ini di kelas ini. Nah, terus kita mau ngehubunginnya nih. Tekan file, terus ini. Pasang drive. Agar bisa tersinkronisasi, menyambungkan. Terus tunggu sebentar sampai file Google Drive kita itu muncul di sini. Lagi memasang nih. Oke, ini udah ada. Tekan drive, my drive. Nah, di sini di dalam Colab Notebooks. Jadi kita pilih aja fungsinya untuk apa sih? Untuk kita nge-research data apa sih yang mau kita pakai. Jadi sebelum itu kita masuk ke codingannya. Sebelum dari memvideokan praktikum ini, aku udah ngebuat draftnya. Jadi pertama kita untuk menjalankan machine learning khususnya Naive Bayes ini kita harus mengimport pandas dan NumPy. Udah itu kita harus membaca dataset. Jadi untuk itu kita pakai ini, pakai teks membaca dataset. Baca datasetnya ngapain aja nih? Jadi apa sih yang perlu dibaca dari dataset itu gitu. Jadi kita buat variabel baru yaitu dataset. PD-nya read CSV, ini ada perintah untuk nge-read CSV. Nah, CSV-nya ini yaitu yang kita bilang awal tadi yang kita masukin yaitu Caesar. Kita tekan di titik 3 ini, tekan salin jarum.
atau copy paste kalau settingan bahasa Inggris. Terus kita kopas ini nih. Nah ini nih, ini udah ke output dataset Caesar-nya. Jadi datasetnya itu ada 80 rows dan 6 columns. Jadi ini ada Y-nya yaitu Caesarian, dan ini X-nya ada 2, 3, 4, 5, ada 5. Terus kita abis ini ngapain dong kalau udah ke baca datasetnya, kita pisahin nih X dan Y-nya. Kita pisahin nih X dan Y-nya. Nah, pisahin X dan Y. Data Y itu adalah Caesarian. Nah, sedangkan data X itu ada ini age, delivery number, delivery time, pressure blood, heart problem gitu. Perpisahannya. Terus kita misahinnya gimana dong? Jadi kita misahinnya ada nih. Kita variabelkan dulu X-nya sebagai array datasetnya. Nah, class ini tuh untuk Y, sedangkan class Y kita bukan, yaitu Caesarian, sesuai dengan yang ini, project ini. Oke, terus ini tuh gak float, ini tuh integer kan. Kalau float itu koma, tapi kali ini gak koma, integer. Berarti kita ubah ini jadi integer. Terus ini Caesarian juga. Terus udah nih dapat Caesarian. X-nya itu ini tuh 5 ini, terus datanya itu integer kan, soalnya nggak ada float. Float itu bilang berkoma, misalnya 28,6, berarti itu float, sedangkan ini nggak benar kan. Jadi kita masukin tipe-nya sebagai integer. Udah kebaca ini. Terus abis kita itu ngapain lagi deh? Oh, kita print dulu X dan Y-nya, ketinggalan nih. Gak apa-apa kalau kayak gitu, santai aja, ntar di run lagi. Pakai run nih, itu banyak ini. Jadi dia tuh kayak misahin ini loh X5, terus ini Y-nya gitu. Udah dipisahin nih. Terus kita ngapain lagi? Kita misahin datanya, mana kan udah dipisahin, kita pisahin datanya, mana yang untuk train, mana yang pisahin data untuk train dan tes. Untuk trainnya berapa, jadi data tuh ada di tes dulu sebagai bahan belajar, terus ada juga ngelatih model, terus ada juga sebagai tesnya untuk prediksinya. Nah ini sklearn, model selection, import. Nah kita harus import test split ini. Nah ini xtrain ini sebagai data yang ditrain, ini xtest sebagai data yang dites, dan ini. Oke. Nah ini kalau kayak gini kita nggak bisa nih, kita harus sejajarkan. Nah itu adalah gitu. Nah, aku mau pakai tes size-nya itu 30% atau 0,3. Berarti kalau misalnya tes size-nya 0,3, otomatis data trennya 7 kan, 70%. Oke. Sekarang berhasil nih, ada centangnya. Udah itu, kita minta outputnya. Bebas ya, mau di sini atau mau buat baru, tapi kita buat baru aja. Aku mau buat baru aja, terus kita print. Apa outputnya ini adalah xtrain, data yang ditrain, dan ini adalah xtest, data yang dites untuk diprediksikan. Nah terus kita ngapain lagi dong? Kita import fungsinya. Import, sebagaimana judulnya, kita import fungsi naive Bayes agar bisa berfungsi dengan baik. Import ini deh. Nah ini from sklearn naive Bayes import Gaussian maybe. Modelnya apa? Xtrain dan Ytrain. Run. Oke.
Dan nih, terus kita ngapain lagi? Kita dalam memprediksi data Y-nya. Dalam prediksinya kita tekan ini Y prediksinya. Terus Y prediksi ini berdasarkan X test. Terus nanti kita gunakan. Nah, ini data prediksinya. Terus kita mau nyari skor seberapa tinggi sih tingkat akurasinya, karena dari machine learning ini kan kita coba ini tuh cocok nggak ya, ini tuh 80% nggak ya, kayak ini 60% berarti tingkat keakurasinya nggak tinggi nih gitu. Nah, kita cari akurasinya itu pakai ini. Kalau nggak tinggi ya kita coba cari parameter baru lagi yang tinggi, karena percuma kan kita ngelatih data hasilnya nggak tinggi, sedangkan kita mau adalah ngelatih data sehingga data itu mirip semirip-mirip mungkin. Ini nah akurasi skor dari ini tuh 0,79 nih, jadi lumayan lah 0,79 dari 100 itu mendekati. Tapi yang paling bagus itu ada 0,95 atau berapa, karena semirip mungkin maka akan semakin terlatih si machine learning itu bahwa ini semakin pintar, ini semakin deket sama acuannya. Terus kita mau output nih, outputnya berapa nih? Outputnya tetap 0,79. Nah, terus kita mau prediksi panjangnya. Prediksi panjangnya tuh letaknya mana. Jadi kita mau prediksi nih, ini adalah prediksi. Nah, prediksi ini tuh gimana sih? Di prediksi ini tuh kita harus angka yang deket-deket ini. Kalau aku sih makanya angka yang di tengah-tengah ya, jadi kita tuh kayak ngeramal apa aja sih gitu. Jadi kita coba ya di page ini angkanya 24 ya, 24 gunakan koma 14 24, terus ini sekitar 3 lah ya, 3, ini 1, ini 0, problemnya 0. Nah, ini tuh kita mau prediksi seakurat apa sih sebenarnya dengan data yang kita coba. Terus kita coba di sini. Misalnya ya, kita harus perhatikan banget nih. Berapa? 1. Berarti dia tuh ikut kategori yang ini, yang deket-deket sini nih. Kita ada 0 dan 1. Nah, tingkat kemiripan, tingkat pendekatan dia ini ada di 0,79. Jadi model yang kita pakai di naive Bayes nih mungkin dapat tertrain dengan baik, karena 0,79 ini angka yang besar ya, walaupun gak besar-besar banget 0,9 gitu, tapi lumayan. Namun kita harus coba lagi nih, apa ada lagi nggak sih yang cocok sama yang tinggi akurasinya, karena percuma misalnya kita punya model itu nggak mirip tapi kita udah latih, nggak kan, otomatis kita harus ngelatih terus sampai semirip mungkin. Jadi ini 0,79. Oke, demikianlah naive Bayes versi saya Yolanda Sundari dengan NIM 2019 3114. Terima kasih banyak.